Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Ibu Adita menyambung apa yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi. Himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Ibu mengenai masyarakat sebaiknya mudik lebih awal juga. Dan yang kedua adalah tidak menggunakan sepeda motor. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut pada masyarakat, Bu? Baik, ya memang betul pemerintah ini mendorong masyarakat untuk bisa melakukan mudik lebih awal. Karena dari hasil survei kami itu juga ternyata masyarakat ini sangat ingin bepergian, perginya itu hampir bersamaan semua di tanggal 21. Ini kan sangat mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan kepadatan luar biasa. Nah, oleh karenanya cuti bersama kemudian diajukan menjadi tanggal 19 April sampai dengan 25 April. Tujuannya adalah agar tanggal puncak mudik ini bisa lebih terbagi, Mbak Putri. Dan akan lebih bagus lagi kalau masyarakat bisa perginya lebih awal dari itu. Karena ini juga akan memudahkan pengawasan juga karena volume yang akan berjalan ini tidak akan menumpuk di 1 atau 2 tanggal saja. Nah, oleh karenanya juga Kementerian Perhubungan, Pak Menhub ini sudah meminta langsung nih kepada para operator juga untuk bisa memberikan beberapa insentif-insentif dengan adanya tarif-tarif promo jika masyarakat bepergian itu lebih awal. Katakanlah di tanggal 16, tanggal 17, operator jalan tol juga sudah memberikan diskon 20% ya apabila melakukan perjalanan di tanggal 16 dan 17 April. Jadi ini maksudnya adalah untuk memecah kepadatan. Tidak tertumpuk hanya di 1 tanggal saja. Karena kalau itu terjadi, tentu akan sangat merepotkan baik untuk pemudik maupun untuk pihak kepolisian yang nanti melakukan pengawasan di lapangan ya. Mudiknya jadi tidak nyaman gitu. Betul. Jadi ini yang ingin kita hindari. Nah, selanjutnya kalau bicara mudik dengan kendaraan roda 2, ya ini data memperlihatkan dari hasil survei memang motor ini jadi favorit nomor 2 Mbak Putri setelah mobil pribadi roda 4 ya. Iya. Nah, memang kalau bicara motor, ini nanti mungkin Pak Sandi juga bisa lebih menjelaskan bahwa motor ini kalau digunakan jarak jauh itu memang selalu berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan. Ini dari data tahun-tahun sebelumnya juga memperlihatkan hal tersebut. Memang motor ini sebenarnya kan tidak untuk jarak jauh ya Mbak Putri ya. Iya. Kalau misalnya hanya di aglomerasi seperti di Jabodetabek saja mungkin masih tidak masalah gitu. Di samping juga kita mengkhawatirkan stamina atau kesehatan dari pengemudinya karena melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi pemerintah menghimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 untuk melakukan mudik. Memang kami tidak bisa melarang Mbak Putri. Betul. Yang bisa adalah menghimbau ya dengan memberikan edukasi mengenai bahaya atau konsekuensinya jika menggunakan kendaraan roda 2 ini. Nah, tetapi tentu pemerintah tidak tinggal diam, Mbak. Kami memberikan solusi antara lain dengan memberikan fasilitas mudik gratis, di mana itu motornya juga akan diangkut bersama dengan penumpangnya. Dan kami sudah siapkan lewat lewat moda laut, kereta api maupun bis yang nanti motornya diangkut menggunakan truk. Jadi sebenarnya ada banyak solusi yang sudah diberikan, termasuk juga oleh pihak Kementerian BUMN bersama BUMN yang ada di bawahnya. Harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Mbak Putri. Setidaknya mengurangi lah yang akan menggunakan kendaraan motor untuk mudik. Gitu. Baik, ini hal penting tentunya untuk bisa menjamin keselamatan dari para pemudik. Pak Sandi mungkin juga punya informasi tambahan mengenai hal ini. Kita mengedukasi masyarakat sehingga kemudian banyak yang tidak menggunakan motor dan beralih menggunakan moda transportasi lain untuk bisa melakukan perjalanan panjang, perjalanan yang jauh selama mudik ini. Pak Sandi. Baik Mbak Putri, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Dita tadi bahwa kebijakan pemerintah mengajukan untuk cuti bersama mulai tanggal 19 itu merupakan langkah strategis agar masyarakat bisa lebih awal memilih moda transportasi apa yang akan dilaksanakan. Apakah mau melalui darat, melalui kereta api, melalui laut, ataupun melalui udara. Sehingga pilihan-pilihan tersebut bisa dipilih oleh masyarakat sejak dini untuk bisa menentukan agar mudik tadi berjalan dengan aman, nyaman, dan berkesan. Seandainya pun melalui jalan darat, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dita, termasuk juga di kepolisian juga ada mudik gratis yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan 500 bus untuk 20.000 masyarakat yang akan mudik ke Jawa Timur, Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja harapan dari kami sama dengan yang disampaikan Bu Dita tadi bahwa masyarakat tidak melaksanakan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Karena yang pertama bukan karena peruntukannya sepeda motor peruntukan untuk jarak jauh, riskan dengan kecelakaan dan apabila terjadi kecelakaan banyak yang berakibat fatal.
Oleh karena itu sangat disayangkan, kita pengen mudik, pengen berbahagia, pengen happy, ketemu keluarga, namun ternyata ada kendala di jalanan dengan kecelakaan itu sangat kita tidak inginkan. Maka dari itu, untuk bisa memastikan bahwa mudik itu bisa aman, nyaman, dan berkesan, maka kepolisian juga mengecek kembali secara dini jalur lalu lintas yang akan dilalui, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalan lingkar utara, lingkar tengah, dan lingkar selatan, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, Mbak Putri. Seperti hanya di rest area, kemudian tempat penjualan BBM, tempat istirahat, bahkan sudah diatur dengan kesepakatan 3 menteri, yaitu kepolisian, Menteri Perhubungan, dan Bina Marga, bahwa untuk istirahat di tempat rest area itu dipastikan paling lama 30 menit. Dengan harapan bahwa kepadatan rest area yang pada tahun lalu terjadi sampai mengekor sampai 1-2 kilo keluar dari rest area itu bisa diantisipasi sejak dini, dan bisa berbagi untuk para pemudik lainnya untuk merasakan istirahat maupun melaksanakan kegiatan sementara di rest area. Baik. Dan harapan kami, Pak? Iya Pak, silakan. Ya, harapan kami bahwa untuk mudik tahun ini bisa lebih aman, nyaman, dan tidak ada kejadian kecelakaan lintas yang signifikan, sehingga memastikan masyarakat bisa mudik aman dan berkesan, Mbak. Amin. Terakhir mungkin Bu Adita, pesan singkat Ibu untuk masyarakat yang sudah mempersiapkan diri untuk mudik bersama keluarga Ibu. Baik, ya, yang pertama tentu kita harapkan masyarakat mempersiapkan diri juga ya, karena dengan mudik ini kan sebenarnya ini adalah hajatan kita bersama ya, bukan hanya pemerintah yang mempersiapkan ketentuan atau prasarana-sarana, tapi juga masyarakat diharapkan juga berpartisipasi dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Antara lain ya tadi, diupayakan bisa mudik lebih awal agar tidak mengalami kepadatan, khususnya yang menggunakan angkutan jalan. Kalau menggunakan transportasi umum ya harapannya juga bisa pergian lebih awal juga, karena trennya akan sama ya, semakin dekat dengan hari raya itu akan padat juga di transportasi umum. Lalu yang kedua, tadi juga kami mengulangi lagi himbauan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2 ya, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sandi konsekuensinya, manfaatkanlah mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah. Kalaupun memang terpaksa harus menggunakan roda 2, tentu harus diperhatikan juga bahwa kapasitas kendaraan roda 2 itu hanya untuk 2 orang ya, tidak untuk extend barang dan sebagainya. Lalu juga banyak-banyaklah istirahat, tidak memaksakan diri. Lalu yang terakhir Mbak, sebagai bentuk partisipasi juga, masyarakat juga harus proaktif mengikuti informasi mengenai mudik ini. Karena segala sesuatu bisa saja terjadi perubahan karena situasional ya, apalagi penerapan rekayasa lalu lintas ini juga salah satu klausul di surat keputusan bersama itu bisa diberlakukan rekayasa secara situasional. Jadi memang perlu sekali mengikuti perkembangan informasi secara real time. Operator juga sudah kami minta untuk proaktif juga melakukan penyebaran informasi. Jadi masyarakat mengetahui, operator juga proaktif menyampaikan informasinya. Demikian Mbak Putri. Ibu Adita, terima kasih sudah memberikan informasi kepada masyarakat. Pak Sandi juga terima kasih sudah memberikan pesan-pesan juga kepada masyarakat. Kita harapkan bersama mudik tahun ini bisa digelar dengan lancar, sehingga kemudian masyarakat bisa merasakan yang namanya mudik aman berkesan. Terima kasih sekali lagi Ibu Adita dan juga Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.